Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah hamdan katsira thayyiban mubarakan fih. Mubarakan alaih. Kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa usalli wa usallim ala nabiyina al-karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Saudara-saudaraku kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, la yashkurullah man la yashkurun nas. Tidaklah seseorang itu dikatakan bersyukur kepada Allah siapa yang tidak bersyukur kepada manusia. Oleh karena itu kami ingin haturkan terima kasih jazahullahu khairan kepada Ustadz Desman dan kepada ustadz-ustadz yang lainnya yang telah memberikan kepada kami kesempatan di malam hari ini untuk menyampaikan kajian. Mudah-mudahan apa yang mereka lakukan mendapatkan kemuliaan dan keutamaan yang dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man dala ala khairin falu ajru fa'ilih. Barang siapa yang seseorang menunjuki sebuah kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala kebaikan tersebut. Amin ya rabbal alamin. Ayyuhal ikhwah wal akhwat rahimani wa rahimakumullah. Sebelum saya menyampaikan inti materi kajian kita di malam hari ini, ada satu nasihat yang ingin saya sampaikan untuk diri saya dan juga mudah-mudahan bisa diambil manfaat oleh antum semuanya. Kita ketahui sudah menjadi ciri khas Ahlus Sunnati wal Jamaah qadiman wa hadithan, dari zaman dahulu sampai hari ini fokus dan konsentrasinya mereka dengan ilmu. Fokus dan konsentrasinya mereka di majelis ilmu. Maka kita dapatkan para ulama-ulama kita ketika mereka belajar itu tidak ada kebosanan, tidak ada kejenuhan. Ya, bahkan ketika mereka duduk di majelisnya seorang syekh, sampai syekhnya itu tua bahkan giginya hilang, dia masih duduk dengan syekh tersebut. Ya, ini menunjukkan bahwasanya ilmu itu selalu terpatri dan mereka mendapatkan kelezatan. Ya, tapi kondisi dan keadaan kita terkadang berbeda dengan kondisi dan keadaan mereka. Teman-teman, 20 tahun yang lalu mereka hadir di pengajian. Tapi hari ini orang-orang yang sudah ngaji 20 tahun yang lalu mereka menghilang. Apakah mereka itu sudah pintar? Apakah mereka sudah jago? Kalau kita berbicara pintar dan jago, para ulama menyebutkan kalau seandainya kita menghabiskan umur kita dari semenjak kita lahir sampai kita belajar, sampai kita mati, dan setiap hari kita belajar, maka ilmu itu baru sedikit kita dapatkan. Ya, apalagi kita mengaji seminggu sekali atau sebulan sekali, itu pun ngajinya sambil dengar. Iya. Nah, apa metode agar ilmu itu selalu merasa lezat buat kita? Ilmu itu bisa selalu, ya, ada hal yang baru dalam kehidupan kita. Para ulama ketika mereka mengibaratkan bagaimana manisnya ilmu, ya, diibaratkan seperti seorang pedagang. Seorang pedagang, dia membuka toko. Ya, dia buka tokonya. Kemudian dari toko yang dia buka berhasil, dia buka cabang yang kedua. Ya, cabang kedua berhasil, dia buka cabang yang ketiga. Cabang yang ketiga berhasil, dia akan buka cabang yang keempat. Apakah dia akan berhenti? Atau dia akan lanjut? Berhenti atau lanjut? Lanjut atau berhenti? Lanjut. Dari toko keempat buka toko kelima. Kenapa dia begitu bersemangat untuk membuka cabang-cabang dari toko yang dia punya? Karena dia mendapatkan hal yang baru, dia mendapatkan nikmat di situ. Dia mendapatkan keuntungan di situ. Maka dia tidak akan berhenti. Hampir tidak ada dalam sejarah dunia di zaman sekarang ini, kecuali hanya sedikit, orang lagi maju-majunya toko, lagi rame-ramenya, dia tutup. Kenapa kamu tutup? Bosan saya cari uang, jenuh.
Nggak ada kan? Apalagi orang Padang, dikenal dengan pedagang, tidak mungkin. Nah, begitulah seharusnya, bahkan lebih lezat ketika seorang belajar, ketika seorang menuntut ilmu, setiap hari dia mendapatkan hal yang baru, sehingga hal yang baru itu membuat dia penasaran dan dia akan terus belajar sampai titik kepuasannya tidak akan pernah hilang. Dan itu dikhabarkan oleh Nabi. Nabi menyebutkan ada dua jenis manusia yang tidak akan pernah kenyang selama-lamanya. Yang pertama, orang mencari dunia, dia nggak pernah kenyang dengan dunianya. Yang kedua, orang yang mencari ilmu juga tidak akan pernah kenyang dengan ilmunya. Masalahnya, kita belajar, kita nuntut ilmu, tapi kita tepat kenyang. Kita cepat puas dengan ilmu kita. Padahal Rasulullah menggambarkan orang yang mereka menuntut ilmu, dia tidak akan pernah kenyang dengan ilmu yang dia tuntut. Nah, sekarang kita ingin cari tahu apa sebabnya. Yang diajarkan oleh Nabi SAW adalah Quran dan Sunnah. Juga yang diajarkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita juga datang dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Tapi kenapa mereka nggak pernah bosan? Mereka nggak pernah jenuh. Kenapa kita tepat jenuh dan tepat bosan? Wallahu a'lam bishawab. Di sana banyak sebab-sebab para hadirin dan hadirat. Di antara sebabnya, kita tidak runtun di dalam belajar. Kita tidak urut dalam menuntut ilmu. Makanya ilmu itu cepat membosankan buat kita. Ngajinya acak-acak. Apalagi suka kajian tematik. Ya, apalagi kajiannya suka hadir kajian kalau ada ustadz dari luar. Udah, ini harapan. Harapan dia tidak akan istiqomah dalam belajar. Dia akan cepat menghilang dari majelis ilmu. Tapi kalau dia runtun dalam belajar, dia belajar bahasa Arab. Ya. Dia belajar nahunya, dia belajar sorofnya. Kemudian tanpa terasa dia coba baca kitab. Saya bisa baca kitab. Oh ini begini, oh ini begini, ini begini. Begitu juga ketika dia masuk belajar kitab Toharoh. Ya, kitab bersuci. Dia mengenal air. Apa saja bentuk-bentuk air. Ya enggak? Hari ini, wah besok ada pembahasan lagi tentang air. Saya ingin cari tahu lagi. Setelah dia menguasai air, maka dia akan penasaran bagaimana cara kita menggunakan berwudu dengan air yang telah kita bahas tadi. Nah, pembahasan wudu itu butuh waktu berapa hari? Sekian hari. Selesai dia berwudu, saya ingin menggunakan wudu saya untuk sholat. Bagaimana cara saya sholat? Nah, ketika kita belajar dari kitab ke kitab, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya, ini akan membuat kita istiqomah dan kita akan merasakan rindu dengan majelis ilmu dan kita tidak akan meninggalkan majelis ilmu. Syekhuna Syekh Muqbil rahimahullah, beliau berkata, ilmu itu lebih manis dari madu, lebih lezat daripada susu. Bahkan kata beliau, ilmu itu lebih lezat dari seorang laki-laki mendatangi istrinya di malam hari. Coba antum bayangin. Jadi ilmu itu lebih lezat daripada berjima. Nah, siapa yang orang akan mendapatkan hal yang seperti ini? Tentunya pertama, taufik yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Yang kedua, metode dalam dia belajar itu dengan metode yang benar. Tidak acak-acakan belajar. Ya, ada runtutan yang dia harus pelajari dari satu kitab ke kitab yang lainnya, dari satu pembahasan ke pembahasan yang lainnya, dari satu kitab akidah ke kitab akidah yang lainnya. Ya, hari ini dia mengenal akidah Ahlussunnah. Apa saja akidah-akidah yang menyelisih akidah Ahlussunnah? Kan butuh waktu lagi kan? Oh, dia harus tahu akidahnya ini demikian, akidahnya ini demikian, akidah ini demikian. Oh, akidah ini dalilnya ini, bantahannya ini. Nah, kalau seandainya kita beruntun belajarnya seperti yang saya sebutkan tadi, kalau kita punya umur 30 tahun lagi, kira-kira cukup nggak umur kita? Nggak cukup. Ya, jadi harus ada metode yang harus kita pelajari, yang harus kita ubah dalam kita belajar. Alhamdulillah, dengan perkembangan teknologi hari ini, selain kita bisa kajian offline dengan ustadz-ustadz yang ada di sini, dan begitu juga guru-guru kita punya kajian-kajian online dari satu kitab ke kitab yang lainnya. Tinggal mau ataukah tidak mau kita belajar. Masalahnya para hadirin dan hadirat, ketika kita menjauhi dari majelis ilmu, itu bukan hanya sekedar kita tidak dapat ilmu. Berapa banyak orang-orang yang tadinya mereka semangat belajar, ketika dia menjauhi majelis ilmu, ada di antara mereka nggak sholat, ada di antara mereka meninggalkan sholat. Kalau mohon maaf, cuman cukur jenggot itu biasa dibandingkan apa? Meninggalkan sholat. Ya enggak?
Jadi permasalahannya tidak hadir di majelis ilmu bukan masalah yang kecil, bukan permasalahan yang sepele, tapi permasalahannya itu tergantung akan keimanan kita. Apalagi banyak dari kalangan para ulama mengatakan orang yang meninggalkan sholat itu akan kafir. Bisa difahami ya? Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan motivasi untuk saya sendiri dan teman-teman semuanya ya, untuk benar metode dalam belajar sehingga kita bisa istiqomah dalam menuntut ilmu sampai kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi adapun pembahasan yang akan kita bahas di malam hari ini sebenarnya adalah sesuatu yang sudah sering dibahas oleh guru-guru kita, sesuatu yang sudah pernah dibahas oleh ustadz-ustadz kita. Ya, tetapi yang namanya ilmu ya kita harus sering ulang-ulang dan tidak ada yang rugi dari ilmu yang kita pelajari berulang-ulang. Betul nggak? Bahkan kita sering baca status WA orang berulang-ulang, kita nggak merasa rugi. Hari ini ada berapa status WA antum baca? Ada nggak baca status WA orang? Ada kan? Atau nggak ada? Baca atau enggak? Baca. Kadang habis baca murojaah lagi. Murojaahnya murojaah status WA. Habis baca status WA bukan ada manfaat yang didapatkan tapi dongkol dia. Sold out dagangan saya hari ini. Wah, sold out lagi di hari ini. Besok sold out lagi. Dongkol nggak kira-kira? Udah tahu itu membuat kita dongkol, udah tahu itu tidak memberikan manfaat buat kita, tapi semangat kita baca. Tapi ketika sudah pembahasan ilmu, pembahasannya apa sih hari ini? Pembahasannya, ya itu lagi, saya sudah dengar. Pembahasannya apa? Bab ini, itu lagi, saya sudah faham. Makanya saya sebutkan tadi, kita dalam bab ilmu cepat bosan, cepat jenuh. Tapi hal-hal yang tidak bermanfaat, kita bisa menghabiskan waktu berjam-jam di situ. Ya, baca status komentar perdebatan di Facebook, ada 1000 komentar, 700 komentarnya dibaca. Bukan hanya cukup dibaca, di screenshot lagi. Sudah di screenshot, dibagi-bagi ke orang lain lagi. Subhanallah. Seorang talibul ilm, ya, mereka lebih berhak untuk mempraktekkan apa yang dikhabarkan oleh Nabi SAW, min husnil islamil mar'i tarkul ma la ya'ni. Dari kebaikan Islam seseorang, dia meninggalkan sesuatu yang enggak bermanfaat untuk dirinya. Ya, sesuatu yang akan menjadi bekal kita untuk bertemu dengan Allah adalah ilmu yang kita tuntut mewujudkan sebagai bentuk cintanya kita kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan untuk menghemat waktu, bekal-bekal yang kita persiapkan untuk menyambut bulan Ramadan tentunya dari banyak hal yang dibahas dan disampaikan oleh para ulama kita. Namun saya di malam hari ini mungkin kita akan membaca beberapa poin-poin atau beberapa masail-masail fiqhiyah yang sederhana di dalam permasalahan Ramadan. Puasa sesuatu yang sudah cukup sering kita dengar. Ya, puasa. Apa sebenarnya puasa tersebut? Para ulama bahasa, mereka mengatakan puasa itu secara bahasa artinya al-imsak. Ya, secara bahasa artinya al-imsak. Nah, imsak itu jangan diartikan dengan bahasa kita. Kalau imsak bahasa kita artinya apa? Hah? Menahan artinya. Di Padang menahan, imsak artinya. Sering, ini sudah imsak. Nah, biasa serene di waktu subuh kan? Betul. Kalau kami di Aceh imsak, sudah imsak berarti serene waktu subuh. Di sini gitu juga? Oh iya. Taib. Nah, imsak secara bahasa apa? Puasa secara bahasa adalah imsak, artinya menahan. Ya, menahan. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayat di dalam Al-Qur'anul Karim, inni nadzartu lirrahmani sauma. Inni nadzartu lirrahmani sauma. Ini ayat disebutkan dalam awal surat Maryam, di mana Maryam alaihissalam beliau bernazar. Apa nazarnya beliau? Inni nadzartu lirrahmani sauma. Aku bernazar hari ini untuk menahan diri. Menahan diri dari apa? Falan ukallimal yauma insiya. Untuk tidak berbicara kepada siapapun dari manusia. Jadi Maryam alaihissalam beliau menahan diri
Nah, menahan dirinya Maryam alaihissalam di dalam ayat ini beliau menggunakan kalimat sauma. Apa? Sauma. Adapun secara syara', as-siyam disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala, dan sebelumnya para hadirin, setiap pembahasan fikih atau dalam pembahasan akidah, para ulama kita untuk memahami poin yang akan mereka bahas, mereka suka mendefinisikan dulu secara bahasa dan mendefinisikan secara syariat. Nah, definisi syariat itu bisa diambil langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sendiri yang mendefinisikan. Ya, misalnya Rasulullah mendefinisikan tentang ghibah. Didefinisikan oleh Nabi, ghibah adalah ini dan ini dan ini. Namun ada hal-hal yang tidak didefinisikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, namun para ulama merangkum dari ayat-ayat Quran, dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pembahasan, kemudian mereka simpulkan untuk memudahkan para talib untuk apa? Memahami sebuah permasalahan yang akan mereka bahas. Makanya Imam Al-Qurtubi rahimahullahu taala beliau mengatakan puasa secara syara' adalah wal imsaku anil muftirati maqtirani niyati bihi min tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Al-Imam Al-Qurtubi mengatakan bahwasanya puasa adalah menahan diri. Menahan diri dari apa? Menahan diri dari anil muftirat, dari hal-hal yang bisa membatalkan puasa. Baik, kapan waktunya? Waktunya ma'ikhtaranin niyah, atau bersamaan itu dia harus barengi dengan niat dari semenjak terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Baik, Al-Imam Nawawi rahimahullah beliau punya definisi yang lain, yang kalau kita melihat definisi Al-Imam Nawawi dengan Al-Imam Al-Qurtubi tidak ada bedanya. Imam Nawawi mengatakan as-siyam atau as-sum adalah imsakun an syai'in makhsusin nam fi waqtin makhsusin an syakhsin makhsusin. Jadi Al-Imam An-Nawawi beliau mengatakan puasa itu adalah menahan sesuatu dari sesuatu yang khusus, dari orang-orang yang khusus, dan juga dari waktu-waktu yang khusus. Jadi dari definisi Al-Imam Al-Qurtubi dan juga definisi Al-Imam Nawawi rahimahullah, kita bisa mengambil sebuah faidah bahwasanya puasa itu ada 3 pembahasannya. Pembahasannya siapa saja yang diwajibkan berpuasa. Iya, siapa yang tidak diwajibkan untuk berpuasa. Baik. Yang kedua, kapan waktu untuk kita mulai berpuasa. Dan yang ketiga, apa saja yang bisa membatalkan puasa. Jadi kalau kita baca buku fikih para ulama tentang ahkamus siyam, maka mereka akan membahas 3 permasalahan ini. Ya, walaupun di situ ada cabang-cabangnya. Ada cabang-cabangnya. Apa saja yang membatalkan puasa? Makan dan minum. Nah, makan dan minum, apa maksudnya makan dan minum? Bagaimana kalau seandainya seseorang makan ini? Bagaimana seandainya seseorang makan ini? Bagaimana seandainya dia isi makanan tapi tidak melalui mulut dan lain sebagainya? Dijabarkan oleh para ulama dari hal-hal yang itu mungkin saja terjadi. Ya, yang mereka mengambil istimbat dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi para hadirin dan hadirat, kemuliaan dan keistimewaan agama kita, agama Islam, dari nas yang tersampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang terkadang nasnya itu pendek, yang kemudian ada hal-hal yang itu tidak terjadi di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak terjadi di zaman sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sana ada para ulama-ulama mujtahidin yang mereka mengambil istimbat dari dalil-dalil tadi. Ya, itulah kehebatan agama kita, kelengkapan agama kita. Ada orang-orang yang jago, yang ahli dalam memahami ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kemudian dipraktekkan dari zaman ke zaman, walaupun itu sesuatu yang enggak ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kaidahnya itu sudah ditetapkan oleh Rasulullah. Kaidahnya sudah dijelaskan dalam Al-Qur'an, tinggal dijabarkan oleh mereka. Makanya dalam pembahasan fikih kita sering akan melihat ya para ulama
ketika membahas sebuah hukum itu selalu akan berputar dengan ilahnya. Ini ilahnya perintah Nabi, kenapa? Ini ilahnya larangan Nabi, kenapa? Apakah ilahnya adalah karena ta'abudiyah atau ilahnya ada sebab tertentu? Berarti kalau seandainya ilahnya ada sebab-sebab tertentu, kapan terjadi sebab, walaupun itu tidak ada di zaman Nabi SAW, maka akan bisa berlaku di zaman sekarang. Bisa difahami ya? Dan ini tentunya pembahasan yang cukup luas di kalangan para ulama kita. Saya sebutkan contoh, misalnya contoh ya. Contohnya misalnya, walaupun ini sudah terjadi, tapi untuk menguatkan apa yang sedang saya sampaikan. Ketika terjadi virus corona di tempat kita, yang kemudian kita dapatkan sebagian para ulama kita, mereka berfatwa ya untuk sholat dalam keadaan renggang. Dengan fatwanya para ulama dan juga saran dan arahan dari pemerintah. Nah, kalau kita lihat di zaman para salaf terdahulu, ada wabah penyakit. Ada wabah penyakit. Nah, wabah penyakit yang terjadi di zaman salaf tersebut, apakah mereka melakukan renggang dalam sholat mereka ataukah tidak? Taib, kan seperti itu. Nah, ternyata didapatkan ada terjadi wabah tapi tidak direnggangkan. Misalkan, apakah kita kemudian tidak boleh kita merenggangkan sholat kita dalam soft dalam sholat kita? Maka di sini para ulama melihat apa ilahnya. Ilah yang ada pada penyakit taun dengan ilah yang ada pada penyakit corona itu berbeda. Iya, bisa saja penyakit corona penyebarannya melalui udara. Ya, nah udara itu akan bisa dihindari dengan jarak sekian meter. Nah, kalau memang seandainya kejadian demikian, ya sudah seseorang merenggangkan sholatnya walaupun di zaman Nabi tidak ada perenggangan sholat. Itu namanya apa? Penjabaran atau pelebaran sebuah hukum dari para ulama, bukan kita ya. Kalau kita yang berbicara seorang penuntut ilmu, siapa ente? Ya, sesuatu yang nggak ada dibahas oleh para ulama, tentunya kita nggak berani sebagai seorang penuntut ilmu. Tapi para ulama kita, Syekh Shalih Fauzan dan ulama-ulama yang lain, mereka berfatwa sehingga kita sebagai seorang talibul ilm jangan bermudah-mudahan mengatakan Syekh Shalih Fauzan nggak ada dalil di sini. Ini bahaya. Bukan kaliber kita di situ para hadirin. Bukan kaliber kita. Jadi ucapan ulama nggak ada dalil, ini bahaya ini. Jangan serampangan. Kecuali antum bisa menukilkan kata Syekh Ibnu Utsaimin, Syekh ini nggak ada dalil, oke, apple to apple. Kan itu. Lah kita bahasa Arabnya pas-pasan, hafal hadis cuma beberapa hadis, udah mengomentari ulama. Ini nggak punya adab namanya. Baik, misalnya kita membaca sebuah buku ya, sebuah nas. Dalam mazhab Syafi'iyah, mereka mengatakan ketika kita berkumpul ya di sebuah tempat, maka hendaknya kita mandi, disunahkan untuk mandi. Nggak ada dalil menunjukkan disunahkan mandi kalau kita untuk berkumpul. Ini terkadang kan terlalu terburu-buru kita komentari. Iya, padahal datang nasnya apa? Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk mandi di hari Jumat. Ilahnya kita mandi di hari Jumat karena hari Jumatnya, atau ilahnya karena kita akan berkumpul dengan banyak manusia di situ yang jangan sampai memberikan mudarat kepada manusia. Mana ilahnya? Kalau ilahnya dikatakan hari Jumat, maka perempuan juga harus mandi di hari Jumat walaupun dia tidak pergi Jumat karena dia melewati hari Jumat. Tapi kalau ilahnya adalah supaya tidak mengganggu orang lain ketika dia berkumpul, maka di mana saja dia berkumpul yang bisa memberikan mudarat bagi orang, maka disunahkan untuk mandi. Ya, itu kita akan dapatkan ulama mengatakan disunahkan mandi ketika berkumpul banyak di tempat keramaian. Wah, nggak ada dalilnya. Mana dalil kumpul rame-rame? Makanya tadi para hadirin, kita hanya memahami agama secara tekstual, sementara para ulama mereka memahami dalil itu secara mendalam. Ya, maka posisikan diri kita sebagai talib, ya, bukan memposisikan diri kita sebagai pengkritik ulama. Bisa dipahami, dan ini penting dalam bab fikih, itu penting. Kadang-kadang kita sebagai seorang penuntut ilmu belajar fikih, wah ini nggak dalilnya, ini dhaif, dalil sebagainya. Ya, pakai ucapan kita sendiri tanpa dibarengi dengan pendapat para ulama, ini keliru. Ya, ini adab yang harus kita jaga untuk menjaga kehormatan para ulama. Karena mereka adalah pewarisnya para nabi. Taib. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, disebutkan di sini sebagai faidah kapan disyariatkannya bulan Ramadan. Qala Imam Nawawi rahimahullah fi Syarh al-Muhadzab, disebutkan oleh Imam Nawawi dalam Syarh Muhadzab, shoma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 9 sinin.
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berpuasa selama 9 tahun. Berarti kalau seandainya Nabi kita berpuasa di bulan 9 tahun, Allah mensyariatkan puasa di Madinah atau di Mekah? Di Madinah atau di Mekah? Di Madinah. Li'annahu furida fi syahri Sya'ban fi sanah tsaniyah min al-hijrah. Ya, karena puasa itu diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala itu pada tahun kedua hijrahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada bulan Rabiul Awal, ya, tahun pertama hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Awal disyariatkan, kemudian dipraktekkan pada tahun 2 Hijriah di bulan Ramadan. Baik. Nah, disebutkan juga oleh Syekh Abdullah Al-Bassam rahimahullah, wa furida shaum Ramadan fi Sya'ban fi sanah tsaniyah min al-hijrah. Fa shama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tis'ata ramadanat ijma'an. Diwajibkan puasa bulan Ramadan di bulan Sya'ban pada tahun 2 Hijriah, di bulan hijrah, dari hijrahnya Rasulullah, dan Nabi SAW berpuasa selama 9 tahun. Ijma' para ulama. Jadi kalau kita membaca sejarah-sejarah, ya, syariat puasa, syariat sholat, syariat haji, syariat zakat itu disyariatkan belakangan. Ya, begitu juga haramnya khamar, haramnya ini itu dilarang belakangan. Apa hikmahnya? Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan syariat-syariat itu di awal, ya, datangnya Islam, atau pengharaman itu datang di awal Islam, maka banyak di antara kami yang tidak akan mampu untuk melakukan perintah-perintah dan larangan-larangan tadi. Namun Allah Subhanahu wa taala di awal Islam menempa nabinya dan para sahabatnya untuk lebih mengenal Allah, mengenal Rasulnya. Ditanamkan ketauhidan, ditanamkan kecintaan kepada Allah, diceritakan tentang indahnya surga, diceritakan tentang dahsyatnya neraka. Ya, untuk melembutkan hati mereka, untuk menguatkan hati mereka, untuk mengokohkan hati mereka. Ketika hati mereka kokoh, ketika hati mereka sudah kuat, maka sebesar apapun syariat yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan, itu akan mudah mereka lakukan. Ya, awal pertama kali jihad. Jihad itu kan yang paling ditunggu-tunggu oleh para sahabat Nabi. Gimana nggak ditunggu? Mereka diusir dari negeri mereka. Mereka menindas umat Islam. Mereka menghalangi umat Islam dalam menyebarkan kebaikan. Ya, dan Allah Subhanahu wa taala belum mensyariatkan itu di fase Mekah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan pertama kali jihad itu pada perang Badar. Yang sebelumnya telah terjadi peperangan yang dikenal dengan perang Nakhlah. Ya, perang Nakhlah itu dilakukan oleh sebagian para sahabat, kemudian menjadi viral. Nabi SAW memerintahkan mereka untuk memantau para pedagang-pedagang Mekah pada waktu itu. Ya, dan kemudian sebagian para sahabat yang diutus oleh Nabi SAW, mereka berijtihad kemudian membunuh para pedagang-pedagang dari Mekah tadi. Akhirnya orang-orang musyrikin mulai berbicara ke sana kemari. Katanya kalian umat Islam memuliakan tahun Muharram, memuliakan bulan haram, kalian membunuh manusia di bulan haram. Ya, mereka mengusir Nabi Muhammad SAW, mengusir para sahabat, membantai muslimin. Mereka nggak pernah ngomong bulan haram dan lain sebagainya. Demikianlah kondisi alul batil, di mana ada sedikit kesalahan dalam tanda petik yang dilakukan oleh muslimin, itu akan terus disebarkan. Itu dari zaman dulu sampai hari ini, nggak ada bedanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, ya, yang mana ayat tersebut yang artinya dengan kalian berperang di hari Muharram, membunuh mereka di bulan Muharram, itu lebih ringan dibandingkan peperangan yang mereka lakukan kepada kalian. Itu Allah turunkan dalam surat At-Taubah. Nah, kemudian baru terjadi perang Badar. Ketika terjadi perang Badar, semangat para sahabat Rasulullah SAW untuk membela agama Allah, untuk membela Nabi Muhammad SAW, untuk meninggikan kalimat tauhid, itu menggebu-gebu. Karena apa? Mereka sudah siap dengan hati yang telah dipompa oleh Nabi Muhammad SAW. Nah, apa faedah yang bisa kita petik? Faedah yang bisa kita petik para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, terkadang
orang yang malu mulai berhijrah, malu mulai belajar. Bukan berarti udah kamu nggak usah sholat dulu, bukan gitu maksudnya. Kita jangan singgung-singgung dulu apa yang menjadi aktivitas dunianya dia. Tapi kalau kita suka awal sudah menyinggung dunianya dia, udah hari kedua, hari ketiga hilang dia dari kita. Tanamkan dulu cinta sama Allah, cinta sama Rasul, cinta dengan ilmu agama, cinta dengan kebaikan, diingatkan tentang surga, diingatkan neraka. Insya Allah perlahan-lahan dia akan meninggalkan apa yang itu menjadi profesinya. Tapi kalau dari awal kita sudah kasih dia yang berat-berat, ya itu kita khawatirkan akan membuat orang lari. Bisa difahami ya? Jadi bukan berarti ya sudah kamu jangan sholat dulu, tunggu sampai selesai fase Mekah sekian tahun baru sholat. Oh bukan gitu maksud saya. Ya jangan disalah fahami. Maksudnya ada hal-hal yang memang kan butuh waktu kan. Kita dalam memberikan nasihat kepada seseorang itu membutuhkan waktu, dan itu bisa diambil dari sejarah peletakan syariat yang Allah syariatkan di dalam fase Madinah dan fase Mekah. Dan itu dia disebutkan oleh para ulama dalam faedah-faedah pembahasan tersebut. Nah kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, karena waktu kita sempit, ya disebutkan oleh Syekh di sini, alaman furida siyam Ramadan. Kepada siapa diwajibkan puasa Ramadan? Puasa Ramadan itu diwajibkan kepada setiap muslim, ya, yang balik, yang akil, ya, dan juga muqimun wa qadirun 'alas shaum. Saya ulangi. Pertama, dia muslim. Dikeluarkan dari muslim apa? Kafir. Yang kedua, dia akil. Dikeluarkan dari akil apa? Orang yang gila, atau masih taib orang yang gila atau yang semisalnya, atau nenek-nenek atau kakek-kakek yang sudah tua renta. Ada kakek-kakek yang dia sudah tua renta, tapi akalnya itu masih sehat, namun fisiknya lemah. Apakah ada kewajiban dia berpuasa? Tidak ada kewajiban dia berpuasa. Dia harus membayar apa? Membayar fidyah. Tapi ada kakek-kakek, nenek-nenek yang sudah tua renta, fisiknya lemah, akalnya remah. Dia sudah hilang ingatan, sudah pikun. Apakah ada kewajiban berpuasa baginya? Tidak ada. Apakah ada kewajiban untuk dia membayar fidyah? Kewajiban atau tidak? Tidak ada kewajiban, karena dia tidak seperti orang gila. Orang gila kalau dia meninggalkan puasa harus bayar fidyah atau tidak? Tidak, karena disyaratkan orang yang berpuasa atau yang menggantikan puasa tersebut membayar fidyah, syaratnya akil. Syaratnya orang berakal. Baik. Yang kedua, muqimun. Orang yang melakukan, orang yang tinggal, bukan musafir. Yang selanjutnya, qadirun 'alas shaum. Dia punya kemampuan untuk berpuasa. Dalilnya apa? Dalilnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra wa alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amun miskin faman tatawwa khairan fa huwa khairun lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan kepada kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Mudah-mudahan kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, yang hari-harinya itulah hari-hari yang sudah berbilang, sudah terhitung, ya. Dan siapa yang sakit di antara kalian atau dalam keadaan safar, maka dia boleh berbuka puasa dan digantikan kepada hari-hari yang lainnya. Dan orang-orang yang mereka tidak punya kemampuan untuk berpuasa dikarenakan sakit terus menerus, sakit menahun yang tidak bisa sembuh, dia masih muda tapi sakitnya terus menerus, udah nggak bisa sembuh. Atau kakek-kakek dan nenek-nenek yang sudah tua renta tapi mereka masih punya akal sehat untuk berpuasa dan mereka tidak mampu berpuasa, maka merekalah orang-orang yang harus memberikan fidyah kepada orang miskin setiap kali dia meninggalkan puasanya. Taib. Adapun dari sunnah Nabi SAW adalah bunyal Islam wal khamsin ila akhirul hadis. Adapun ijma, telah tegak ijma, ya, tentang wajibnya puasa dan kafirnya orang-orang yang mereka kafirnya orang-orang yang mereka menolak hukum puasa. Walaupun dia berpuasa tapi dia menolak hukum puasa, maka itu kafir dengan ijma seluruh para ulama. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, perkara selanjutnya, kapan diwajibkan masuknya bulan Ramadan? Wajibnya puasa Ramadan itu pertama dengan cara melihat
hilal. Sudah ada. Tapi para hadirin dan hadirat, kita lanjutkan kembali kajian kita. Tadi kita menyebutkan kapan diwajibkannya berpuasa di bulan Ramadan. Wajibnya berpuasa di bulan Ramadan itu dengan dua cara. Yang cara pertama dengan cara melihat hilal. Ketika hilal itu sudah terlihat, maka keesokan harinya wajib seluruh muslimin untuk berpuasa. Atau kalau seandainya hilal itu tidak terlihat pada akhir dari bulan Sya'ban, maka disempurnakan Sya'ban menjadi 30 hari. Jadi kalau kita melihat hilal, tanggal berapa kita lihat hilalnya? Tanggal berapa lihat hilal? Di tanggal 29. Jadi di tanggal 29 sebelum matahari tenggelam, disitulah hilal terlihat ataukah tidak terlihat. Jadi kalau seandainya hilal terlihat pada tanggal 29 ketika tenggelamnya matahari, maka besoknya berpuasa. Tapi kalau seandainya hilal tidak terlihat pada tanggal 29, maka besoknya disempurnakan Sya'ban. Nah, pada tanggal 30 perlu lihat lagi atau enggak hilalnya? Besok perlu lihat lagi atau enggak? Jangan-jangan hilal juga tidak terlihat. Tidak perlu terlihat karena dalam Islam hitungan hari itu hanya ada 29 dan 30. Tidak ada hitungan dalam Islam dalam hitungan hari 28 ataukah 31 hari, tidak ada. Nabi SAW ketika menyebutkan jumlah hari dalam satu bulan, beliau mengatakan hakadha wa hakadha wa hakadha. Beliau mengisyaratkan 10, 10, 10, 30. Dan juga terkadang beliau mengisyaratkan hakadha wa hakadha, dan kemudian beliau menutupkan jempol beliau. Jadi 29 hari. Ya, jadi hitungan dalam Islam itu tidak lebih dari 30 hari. Maka ketika pada tanggal 30, tanggal 29 hilal tidak terlihat, maka besok kita menyempurnakan hilal Sya'ban menjadi 30 hari, maka pada hari ke-30 hilal tersebut tidak perlu dilihat kembali, tidak perlu dilihat lagi. Nabi SAW menyebutkan dalam Sahih Muslim, idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'aftiru. Apabila kalian melihat hilal berpuasalah, dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Fa in ghumma alaikum. Nah, kalau seandainya hilal itu tidak terlihat atau ada yang menutupi sesuatu hilal tersebut, mendung dan lain sebagainya, maka faqduru lahu. Faqduru lahu maksudnya disebutkan dalam riwayat yang lainnya faqduru lahu 30. Maka hitunglah Sya'ban menjadi 30 hari. Baik. Nah, di sini para hadirin dan hadirat mengajarkan kepada kita bahwasanya ibadah puasa itu dibangun di atas keyakinan, bukan dia bangun di atas sangkaan dan praduga. Ya, bahkan ada sebagian kelompok di tempat saya di sana itu dengan perubahan ombak laut. Ya, nah makanya kadang-kadang mereka itu berpuasa 3 hari sebelum masuk puasa sudah puasa. Ada ombak laut. Ya, saya nggak ngerti bagaimana cara melihat ombak laut. Di sini ada? Nggak ada ya. Taib. Nah, ketika kita menyebutkan bahwasanya puasa itu ditetapkan dengan keyakinan 29 ketika terlihat hilal atau menyempurnakan hari menjadi 30 hari, maka tidak dianjurkan, bahkan terlarang, bahkan hukumnya haram seseorang berpuasa 1 hari atau 2 hari sebelum masuknya bulan Ramadan untuk jaga-jaga. Jangan-jangan puasa sudah masuk. Apalagi misalnya sering terjadi perselisihan. Ini Muhammadiyah puasanya tanggal sekian, pemerintah tanggal sekian. Ya sudah, saya ambil jalan tengah. Ya, jalan tengahnya saya berpuasa 1 hari 2 hari. Kalau Muhammadiyah benar, saya ada di Muhammadiyah. Kalau di pemerintah benar, saya juga ada di pemerintah. Logikanya baik atau enggak? Logika saya ini baik atau enggak? Ya udah, saya nggak mau ribut-ribut saya. Selisih puasa hari ini, udah saya 2 hari sebelum masuk bulan Ramadan saya start berpuasa. Secara logika, secara akal, baik atau tidak solusi dari saya? Baik secara akal. Ya, namun para hadirin dan hadirat, agama itu tidak bisa dibangun dengan akal, karena Rasulullah SAW telah mengatakan dalam hadisnya, la tuqaddimu Ramadan. Jangan kalian mengedepankan Ramadan dengan berpuasa 1 hari atau 2 hari untuk jaga-jaga. Dilarang oleh Nabi. Kecuali orang-orang yang memang sudah terbiasa dengan puasa. Dia sudah terbiasa dengan puasa Senin Kamis, dia lanjutkan Senin Kamis walaupun jatuhnya pada yaum syak. Ya, dia memang sering puasa Daud, silakan dia puasa Daud.
Ya, kalau memang itu adalah puasa yang rutin dia lakukan, bukan untuk berjaga-jaga, jangan-jangan puasa bulan Ramadan sudah masuk. Jelas ya? Saya ulangi kembali, Nabi kita mengajarkan kepada kita puasa itu dibangun di atas keyakinan. Yakinnya adalah dengan 29 hari melihat Sya'ban, melihat hilal, atau 30 hari ketika hilal tidak terlihat. Baik. Nah, kemudian yang kedua, wa yakfi adlun wahidun, cukup satu orang yang adil dari kalangan muslimin ketika dia melihat hilal, maka diambil oleh seluruh muslimin dari persaksian hilal yang dia lihat. Jadi ini telah sabit dalam Sunan Abu Daud dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu taala anhu, di mana Ibnu Umar berkata, "Tara'an nasu al-hilala." Manusia pada waktu itu mereka melihat hilal. Ya, banyak orang-orang yang melihat hilal pada waktu itu. Fa akhbartu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian aku mengkhabarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, anni ra'aituhu. Saya telah melihat hilal, satu orang. Fasoma wa amaran nasa bisyamihi. Kemudian sahabat ini berpuasa dan Nabi SAW memerintahkan para sahabat memerintahkan para sahabat seluruhnya untuk berpuasa dengan hilal yang dilihat oleh satu orang tadi. Nah, kata Syekh di sini, wasawan kana hada al-adlu minar rijali aw minal inathi. Ya, apakah yang adil ini dia laki-laki ataukah perempuan? Maka sah untuk menjadi persaksian dalam hilal. Nah, kemudian selanjutnya, apakah ketika hilal terlihat di Arab Saudi atau terlihat di kutub utara sana, maka seluruh muslimin itu wajib untuk berpuasa dengan hilal yang terlihat di negeri yang jauh dari negeri kita? Masalah ini masalah yang diperselisihkan panjang oleh para ulama. Ya, ada sebagian ulama mereka mengatakan bahwasanya matla' munculnya hilal di seluruh dunia itu satu. Jadi kalau seandainya di sebuah negeri mereka sudah berpuasa dan sudah melihat hilal, maka negeri yang lain mengikutinya. Nah, sebagian para ulama mereka mengatakan setiap negeri-negeri itu memiliki matla' sendiri-sendiri. Ya, atau negeri-negeri yang berdekatan dengan negeri tersebut. Indonesia dekatnya dengan Malaysia, dengan Singapura dan lain sebagainya. Nah, kalau orang Malaysia melihat hilal, maka kita yang berdekatan dengan Malaysia, kita ikut berpuasa dengan puasanya orang Malaysia. Sebagian para ulama mengatakan demikian, dan itu semuanya dikembalikan kepada pemimpin muslimin di dalam menentukan kebijakan masuknya puasa, dan itu akan lebih baik untuk menyatukan umat Islam dalam satu puasa yang sama. Ya, sebagaimana Nabi menyebutkan sumu bisaumin nas, berpuasalah kalian dengan puasanya manusia. Maksudnya adalah berpuasanyalah kalian dengan mayoritas muslimin berpuasa. Dan tentunya mayoritas muslimin berpuasa kapan? Ketika di bawah pemimpin yang sah. Baik. Nah, kemudian para hadirin dan hadirat, karena waktu kita sempit, apa syarat apa saja? Apakah niat itu merupakan syarat puasa? Ya, ini perlu untuk kita tekankan dan kita garis bawahi. Ya, para ulama mereka membahas ketika niat itu tidak dilafadzkan bukan berarti tidak ada niat. Itu harus untuk memahami. Ya, saya tegaskan, para ulama ketika mereka membahas niat itu tidak dilafadzkan bukan berarti tidak ada niat. Iya, niat itu tetap diniatkan tetapi tidak dilafadzkan. Rasulullah SAW menyebutkan dalam hadisnya, innama al-a'malu bin niat. Perhatikan hadis Nabi. Hanya saja Nabi menggunakan kalimatul hasr, inna ditambah huruf mim. Innama, hanya saja amalan-amalan itu disertai dengan niat. Ketika Rasulullah menyebutkan bin niat, Nabi menggunakan huruf ba. Ya, ba dalam bahasa Arab itu memiliki makna yang sangat banyak. Ada makna ba itu mulasaqah. Ada arti ba adalah al-isti'anah. Ada arti ba adalah musahabah. Dan ba dalam kalimat innamal a'malu binniyat, ba-nya adalah ba al-musahabah. Artinya, seseorang ketika dia berpuasa, maka niat itu harus selalu menyertai dirinya dan tidak boleh putus niat tersebut. Bisa difahami? Saya ulangi kembali. Niat ketika seseorang akan berpuasa, niat itu harus terus bersamanya, tidak boleh terputus. Dan dia wajib untuk berniat karena ini merupakan syarat sahnya puasa. Ya, tapi kalau antum tidak berniat, maka puasa antum tidak sah. Ya, ini syarat sah. Makanya kata Syekh di sini, la yassihu shaum illa biniyah.
Tidak sah puasa seseorang kecuali disertai dengan niat. Wa sawan kana fardhan aw tatawu'an. Apakah puasa itu puasa yang wajib ataukah puasanya puasa sunnah? Dengan ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, hadis yang datang dari Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu. Kemudian ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, di sana para ulama membedakan antara niat puasa wajib dengan niat puasa sunnah. Kalau niat puasa wajib itu harus ditidurkan. Kalau niat puasa sunnah itu boleh dia tidak tidurkan. Maksudnya apa? Kata Syekh di sini, fa'alaihi ayyabita niyyah min qabli tulu'il fajri liqauli ta'ala wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyamma ilal lail. Ya, wajib bagi seseorang untuk menidurkan niatnya dari semenjak sebelum terbitnya matahari sampai tenggelamnya matahari. Ya, jadi ketika kita akan berpuasa wajib, malam hari kita sudah berniat minimal sebelum dikumandangkan adzan subuh, sebelum munculnya fajar, kita sudah pasang niat. Ya, itu puasa wajib. Dengan firman Allah, makan dan minumlah kalian sampai nampak kepada kalian garis yang berwarna putih di antara garis yang berwarna hitam dari waktu fajar, dan sempurnakanlah puasa sampai malam hari. Ya, Allah membolehkan kita untuk makan dan minum. Kapan kita berhenti makan dan minum? Sebelum terbitnya, sebelum munculnya garis berwarna putih di antara garis berwarna merah. Nah, ketika itu kita sudah tidak makan disertai dengan niat yang harus kita niatkan sebelum datangnya fajar. Faham? Ini puasa wajib. Adapun puasa sunnah, ya boleh seseorang itu berniat di siang hari. Sebagaimana Nabi SAW mendatangi Aisyah radhiyallahu taala anha pada waktu itu, dan Nabi berkata, "Indakum syai'?" Wahai Aisyah, adakah sesuatu yang bisa dimakan? Kemudian kata Aisyah, "La." Maka kata Nabi, qala inni idzan shaim. Kalau memang tidak ada sesuatu, ya sudah, saya berpuasa. Nah, Nabi SAW bertanya kepada Aisyah, apakah ada makanan? Ini sebelum subuh atau setelah subuh? Setelah subuh. Nah, kalau memang tidak ada makanan, ya sudah, saya berpuasa. Jadi ini saja yang membedakan antara puasa wajib dengan puasa sunnah. Adapun hadirnya niat di antara puasa wajib dan puasa wajib, ya, namun puasa sunnah itu boleh diakhirkan walaupun dia tidak diinapkan di malam hari. Nah, kemudian apakah boleh kita berniat dengan sekali niat dalam satu bulan kita berpuasa? Para ulama mengatakan dibolehkan. Ya, jadi malam pertama Ramadan kita berniat, saya berniat untuk berpuasa 1 bulan penuh. Ya, syaratnya selama niat tersebut tidak putus. Tapi kalau seandainya niatnya sudah terputus, maka dia harus berniat ulang dari puasanya. Apa misalnya niatnya terputus? Misalnya di puasa ke-15 dia melakukan perjalanan safar. Ketika dia melakukan perjalanan safar, dia membatalkan puasanya 3 hari 4 hari misalnya. Kemudian pada puasa ke-19 dia balik ke negerinya. Ketika dia balik ke negerinya, dia harus pasang niat yang baru karena niat tadi sudah niat terputus. Taib. Atau misalnya dia sakit. Pada puasa ke-15 dia sakit. Taib. 16, 17, 18, puasa ke-19 dia kembali sehat. Nah, ketika dia berpuasa pada tanggal 19, dia harus hadirkan kembali niatnya. Karena niatnya sudah terputus karena sakitnya dia atau safarnya dia. Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Nabi SAW, innama al-a'malu binniyat. Ba dalam kalimat binniyat adalah ba al-musahabah, artinya niat itu harus terus bersamanya, tidak boleh terputus. Yaitu artinya huruf ba dalam kalimat an-niyah. Taib. Kemudian para hadirin dan hadirat, apa saja hal-hal yang bisa membatalkan puasa? Taib. Hal-hal yang bisa membatalkan puasa adalah makan dan minum. Ini ijma' para ulama. Ya, dan itu diambil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalilnya dalam surah Al-Baqarah, perhatikan ayatnya. Allah mengatakan, fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Maka sekarang boleh kalian basyir istri-istri kalian, boleh kalian menjimai istri kalian. Yang tadinya di awal puasa tidak boleh bagi kaum laki-laki untuk mendatangi istrinya di malam hari, di malam puasanya. Tapi kemudian dihapus hukumnya dan Allah Subhanahu wa taala membolehkan bagi kaum laki-laki
untuk mendatangi istrinya. Berarti di malam hari boleh mendatangi istri. Kemudian kata Allah, kulu washrabu, makan dan minumlah kalian. Ada berapa hal yang Allah sebutkan? 3 hal. Yang pertama, boleh kalian menjimai istri kalian. Yang kedua, makanlah, dan kemudian minumlah. Kapan batas waktunya? Batas waktunya hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr, sampai nampak kepada kalian garis yang berwarna putih di antara garis yang berwarna hitam. Nah, larangan Allah Subhanahu wa taala untuk menahan diri dari berapa hal? Dari 3 hal. Jima, kemudian apa? Makan, dan juga minum. Bisa difahami sisi pendalilannya? Jadi kalau pembahasannya tidak boleh makan dan minum, sudah maklum kan? Kita puasa tidak boleh makan, tidak boleh minum. Nah, apa dalilnya puasa kita tidak boleh mendatangi istri kita? Di antaranya adalah ayat yang Allah sebutkan dalam surah Al-Baqarah. Allah membolehkan di malam hari seseorang itu mendatangi istrinya, boleh bagi dia makan, boleh bagi dia minum. Kecuali ketika sudah muncul fajar, maka 3 hal ini terlarang. Jelas, jima, makan, dan minum. Dan juga dalil daripada sunnah Nabi SAW, apa yang diriwayatkan dari Allah, disebutkan yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Orang yang berpuasa adalah orang yang mereka meninggalkan makan, minum, dan syahwatnya dikarenakan aku. Ya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan ijma, dinukilkan ijma oleh Ibnu Hazm, Ibnu Munzir, Ibnu Qudamah, dan selain dari mereka. Baik. Kemudian disebutkan di sini ayyuhal ikhwah, wa yaltahiqu bil akal wasyarab, dan hal-hal yang masuk dalam pembahasan makan dan minum. Kata Syekh di sini, kullu ma butuli'a amdan wa in lam yakun mimma yutaghadza fihi kal khatim aw lulu'ah wa nahwi dzalik. Jadi para ulama mengatakan apa saja yang tertelan, yang itu melewati rongga mulutnya, tenggorokannya, walaupun itu bukan jenis makanan, dia makan cincin atau permata atau yang semisalnya, maka ini hal yang bisa membatalkan puasanya. Jelas? Cincin bukan makanan kan? Luluah bukan makanan, tapi dia telan. Ya. Dan ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan juga pendapatnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, dan selain daripada beliau dari kalangan para ulama. Wa kadzalika hunaka umurun yasira jiddan idza butuli'at ta'uddu minal muftirat. Ya, begitu juga sesuatu yang sifatnya kecil. Ya, misalnya biji kacang hijau, kecil kan? Dia telan dengan sengaja. Maka ini juga bisa membatalkan puasanya. Nah, begitu juga baqaya ta'am alladhi yabqa bainal asnan. Ya, misalnya dia makan sahur, masih ada nasi di giginya. Udah. Ketika ada nasi di giginya, diambil, dia telan. Itu juga bisa membatalkan puasanya. Karena apa? Karena itu sesuatu yang bisa dia hindari. Itu sesuatu bisa dia buang. Ya, beda halnya kalau seandainya air liur. Apakah air liur itu bisa membatalkan puasa ketika seseorang menelan? Ya, para ulama mengatakan air liur tidak membatalkan puasa. Ya, nah bagaimana kalau seandainya air liur dikumpulkan, udah banyak, udah penuh, kemudian dia telan? Apakah ini juga membatalkan puasa? Kata para ulama juga tidak membatalkan puasa. Tapi karena pertama, secara bahasa air liur itu bukan minuman. Ya, antum misalnya bertamu ke rumah seseorang, kemudian tanya, antum sudah minum? Ya, kalau antum mengatakan air liur, menelan air liur itu adalah minuman, kemudian antum bilang belum minum, antum sudah berbohong. Paham nggak? Ya, tapi karena secara istilah dan secara bahasa tidak ada disebut air liur itu adalah minuman, dan juga tidak ada dalil yang sharih yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam keadaan tidak ada satupun manusia kecuali dia punya air liur dan butuh penjelasan di situ oleh Nabi SAW, dan Nabi tidak menjelaskannya, dan diamnya Nabi SAW menunjukkan apa? Itu tidak membatalkan puasanya. Kecuali hal yang diperselisihkan sedikit oleh para ulama, kalau dahak kan beda ya, muatannya lebih besar, lebih keras. Ya, sebagian ulama mengatakan kalau orang dia menahan dahaknya,
Kalau sudah sampai ke lidahnya dia tahan, dia telan lagi, itu bisa membatalkan puasa. Namun sebagian para ulama, dahak juga tidak membatalkan puasanya. Nah, Allahu taala alam bissawab. Begitu juga dibahas oleh para ulama hal-hal yang berkaitan dengan jima. Dan jima di sini para hadirin dan hadirat, mohon maaf, apakah itu keluar maninya ataukah tidak keluar maninya, maka bisa membatalkan puasa. Ketika sudah bertemu di antara dua khitan, ya thumma jahadaha, kemudian dia tekan, maka dalam kondisi seperti ini itu bisa membatalkan puasanya walaupun tidak keluar mani. Nah, bagaimana kalau seandainya seseorang mereka mengeluarkan mani di siang hari bulan Ramadan dalam kondisi bukan jima, dia mengeluarkan istimna. Ya, dan ini adalah perkara yang diperselisihkan oleh para ulama. Namun pendapat yang sahih di sini disebutkan, ya, orang yang mengeluarkan mani dengan thariqah yang bagaimanapun, maka ini membatalkan puasanya. Karena ilah batalnya puasa orang yang jima, goyahnya itu apa? Keluarnya mani. Ilahnya di situ kan, keluarnya mani kan. Maka ketika keluar mani dengan cara yang bagaimanapun, maka dia telah membatalkan puasanya. Ya, Nabi SAW menyebutkan dalam hadis qudsi seperti kita baca tadi, yada'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu min ajli. Nah, ada hal yang perlu antum ketahui di sini para hadirin dan hadirat. Ketika kondisinya sudah qadarullah, tidak sengaja antum mendatangi istri antum atau antum istimna, apakah maknanya kita sudah boleh makan setelahnya? Wah, qadarullah, sudah jima ini. Yaudah deh, masak nasi dulu kita makan. Ya, jadi ketika seseorang berbuka puasa dari hal-hal yang tidak ada dalil yang menunjukkan dia boleh berbuka puasa sakit atau safar, ya, maka tetap dia menahan lapar dan haus pada hari itu. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ya faman syahida minkumul syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian menyaksikan datangnya bulan Ramadan, maka wajib bagi Anda berpuasa. Anda bukan orang yang sakit. Anda bukan orang yang musafir. Anda bukan nenek-nenek dan kakek-kakek yang tua yang boleh berbuka puasa. Anda telah berbuat kesalahan sendiri, kemudian jangan sampai datang kesalahan yang kedua. Apa kesalahan keduanya? Habis datang istri, udah tanggung, ya sudah makan kita. Nggak boleh. Wajib untuk dia menahan makan dan minum sampai tenggelamnya matahari. Faham? Nah, kalau dia misalnya sudah makan pagi, dosa dia kan? Kemudian makan lagi siang, dosa lagi bertambah. Ya, karena tidak ada hal yang dibolehkan dalam syariat untuk dia makan dan minum pada bulan tersebut. Makanya para ulama, para hadirin, dengan ayat ini mereka mengatakan tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjual makanan kepada siapapun. Kepada siapapun, walaupun kepada orang kafir dia tidak boleh menjual makanan. Karena untuk memuliakan bulan Ramadan, ya wajib bagi setiap manusia yang tinggal di bumi Allah untuk berpuasa walaupun dia kafir. Iya, walaupun dia kafir, karena pembahasan para ulama khitabus syara'. Ya, Allah memerintahkan sesuatu, apakah berlaku bagi orang kafir? Naam, berlaku bagi orang kafir. Ya, nah orang kafir ketika nanti di yaumul qiyamah dia mati dalam kekafirannya, maka dia akan diadab dikarenakan dia meninggalkan puasa dan dia diadab karena kekafirannya. Ya, maka Syekh Shalih Fauzan dan lainnya dari kalangan para ulama berfatwa tidak boleh bagi seorang muslim untuk menjual makanan kepada siapapun. Ya, untuk memuliakan puasa. Ya, kalau di Padang insya Allah sama kayak di Aceh ya, nggak boleh jualan makanan di siang hari kan? Atau boleh, tapi tutup ya, nggak boleh sama sekali kan? Alhamdulillah. Ini salah satu kenikmatan kita tinggal di Padang atau tinggal di Aceh. Kalau di Padang, kalau Natal di mal-mal boleh pasang pohon Natal? Boleh. Di mal pohon Natal boleh pasang. Kalau di Padang, nggak boleh. Oh boleh. Oh kalau itu menang kami. Di Aceh nggak boleh. Nggak boleh ada simbol apapun dari simbol Natal. Ya mau di mall ataupun dimanapun tidak dibolehkan. Ya itu salah satu kelebihan Aceh. Walaupun yang lainnya ya seperti yang ketahui. Tapi ini sesuatu yang kita syukuri. Ya sesuatu yang kita syukuri. Ada negeri-negeri yang diberikan kebebasan. Alhamdulillah tidak ada boleh satupun simbol Natal di tempat-tempat pasar muslimin, nggak boleh.
Di toko-toko KFC, Pizza Hut tidak boleh ada simbol Natal. Ya, dan itu bentuk toleransinya kami dengan mereka. Bebas mereka memperingati Natal di gereja-gereja mereka, di rumah-rumah mereka, tapi di pasar muslimin mereka harus menghargai mayoritas. Ya, sebagaimana muslimin menghargai mayoritas di negeri kafir, tidak dikumandangkan adzan kecuali hanya dalam masjid. Kalau kamu mau protes umat Islam, ya karena tidak menuduh umat Islam intoleransi, kamu tuduh juga pujian-pujianmu di negeri-negeri kafir di sana. Apakah boleh membolehkan muslimin mengumandangkan adzan di luar masjid? Enggak boleh. Kami enggak pernah teriak, kami enggak pernah mengatakan mereka intoleransi. Ya, karena itu haknya mereka, negara-negara mereka, mayoritasnya mereka. Begitu juga ketika kami mau praktekkan keyakinan agama kami, kamu juga jangan protes. Kan adil gitu kan? Cocok enggak? Nah, itulah kelebihan kami orang Aceh. Nggak ada simbol gereja Natal apapun di hari raya besarnya mereka. Alhamdulillah. Ini sesuatu yang kita syukuri. Kemudian para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Selanjutnya siwak. Apakah bersiwak itu bisa membatalkan puasa ataukah tidak? Wallahu a'lam bishawab. Ya, di sini para ulama berselisih pendapat tentang permasalahan ini. Ya, dalam mazhab Syafi'iyah mereka mengatakan kalau sebelum zawal boleh seseorang itu bersiwak, tapi kalau selesai zawal maka makruh hukumnya dia bersiwak. Namun sebagian para ulama yang lain mereka mengatakan ya keumuman hadis Nabi SAW, kalau seandainya aku tidak memberatkan umatku maka niscaya aku akan memerintahkan mereka bersiwak setiap sholatnya mereka. Nah, ini sifat mutlak hadis Nabi, apakah dalam kondisi puasa ataukah kondisi tidak berpuasa. Baik. Kemudian saya baca sedikit lagi para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Dari hal-hal yang disunahkan di bulan puasa, di antara hal yang disunahkan adalah mengakhirkan sahur. Ya, makan sahur dan mengakhirkan sahur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tasahharu fa inna fi sahuril barakah. Makan sahurlah kalian karena dengan makan sahur kalian itu akan mendapatkan keberkahan. Ya, jadi jangan tinggalkan sahur walaupun hanya melewati air di tenggorokan kita. Demikian kata Nabi. Ya, kita membutuhkan keberkahan dari Allah. Dan di antara bentuk berkah yang jangan pernah kita tinggalkan makan sahur. Dan ini adalah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada kita. Allah tidak ingin memberatkan apapun syariat yang Allah syariatkan kepada kita. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kepada kalian kemudahan dan Allah tidak menginginkan kepada kalian kesulitan. Di antara kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kepada kita dengan disyariatkannya makan sahur dan sahurnya itu diakhirkan. Sehingga lapar kita cuman sesaat. Ya, karena memang subhanallah ya. Ibadah yang Allah Subhanahu wa taala syariatkan kepada kita pertama mudah. Yang kedua, ibadah itu asyik. Betul enggak? Saya sampaikan tadi pagi kajian. Ya, misalnya nih teh manis dingin. Teh manis dingin, antum lihat biasa atau enggak? Misalnya teh manis dingin, cendol atau apapun namanya. Misalnya teh telur kocok tape. Biasa enggak antum lihat? Kalau malam hari seperti ini biasa? Atau siang hari antum enggak berpuasa biasa atau enggak? Biasa kan? Kapan teh manis dingin menjadi istimewa? 5 menit sebelum berbuka puasa. Ya, menunggu muadzin mengumandangkan azan, duduk depan teh manis dingin. Ya Allah. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Seruputan pertama lezatnya luar biasa. Subhanallah. Ya, sesuatu yang sederhana itu menjadi nikmat itu didapatkan di bulan Ramadan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan farhatan inda shaimin. 2 kebahagiaan didapatkan oleh orang berpuasa. Yang pertama ketika dia berbuka, dan yang kedua ketika dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak pernah didapatkan oleh orang yang tidak berpuasa. Itu tidak pernah dirasakan oleh orang-orang kafir. Ya, tapi muslimin, mukminin, ya apalagi dengan hati yang pasrah, ridho dengan ketetapan Allah, teh manis dingin itu akan menjadi lezat untuk dirinya.
Ya, jadi Allah membuat ibadah itu ringan, Allah membuat ibadah itu mudah, dan Allah membuat ibadah itu asyik supaya kita mudah menjalankan perintahnya dan kita menjadi orang-orang yang sukses, bisa selamat dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu taala anhu, kuntu atasahharu fi ahli, thumma yakunu bi sur'atan an adriku shalah fajr man Nabi sallallahu alaihi wasallam. Was sahur la yanbaghi tarku li anna fi barakatun 'azimah. Dan disebutkan di sini, kuntu, aku tadinya makan sahur dengan keluargaku, kemudian setelah aku makan sahur aku bersegera. Aku bersegera untuk mendapatkan salat fajar bersama Nabi Muhammad SAW. Nah, kalau seandainya beliau makan sahur 1 jam sebelum dikumandangkan azan subuh, beliau kan tidak perlu buru-buru. Tapi karena beliau terburu-buru untuk datangi salat bersama Nabi SAW, ya, itu petandanya sahurnya diakhirkan. Dan juga datang hadis yang lainnya di mana Nabi SAW menyebutkan dalam hadisnya, pada waktu itu ada seorang sahabat, dia mengatakan tasaharna ma'an Nabi SAW thumma dhahabna ila shalah. Dulu kami makan sahur bersama Nabi, kemudian kami berangkat salat. Ditanya kepada sahabat ini, berapa jarak di antara sahur yang dilakukan oleh Nabi SAW dengan salat subuh? Kurang lebih 50 ayat. 50 ayat Al-Quran yang dibaca, bukan ayat panjang, bukan ayat yang pendek, ayat yang sedang. Kira-kira berapa menit? Mungkin 50 ayat sedang itu mungkin hanya butuh waktu berapa menit? 15 menit kita membaca. Jadi itulah waktu sahurnya Nabi dengan dikumandangkan adzan. Dan yang kedua, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, ya, dengan kita makan sahur itu menyelisih dari orang-orang Yahudi dan menyelisih orang-orang Nasara. Subhanallah. Sesuatu perkara yang disyariatkan dalam agama mereka, yang itu bukan kebatilan, bukan kekufuran, Nabi SAW memerintahkan kita juga harus berbeda dengan mereka. Apalagi sesuatu yang sifatnya apa? Perkara kekufuran dalam agama mereka, perkara kesyirikan dalam agama mereka, perkara yang disyariatkan dalam agama mereka, ibadah yang dipraktekkan oleh para nabi-nabi terdahulu, itu pun kita nggak boleh sama mereka. Kata Nabi SAW, makan sahur, karena dengan kalian makan sahur akan menyelisih orang Yahudi. Makan sahurnya orang Yahudi ibadah atau tidak buat mereka? Ibadah yang Allah syariatkan kepada mereka. Betul tidak? Ketika mereka berpuasa pada tanggal 9 Muharram atau 10 Muharram, ya, 10 Muharram mereka berpuasa kan. Kita disyariatkan juga berpuasa atau tidak? Kita juga disyariatkan berpuasa. Nah, pada tanggal 10 Muharram ini adalah ibadah, bukan kesyirikan, bukan kekufuran, bukan maksiat, ibadah murni. Ya, yang ibadah murni pun kita nggak boleh sama mereka. Kata Rasulullah, kalau seandainya aku hidup tahun depan, aku berpuasa pada tanggal 9. Dalam riwayat yang lain berpuasa 9, 10 dan 11. Nah, apalagi ketika itu merupakan ritual kekufurannya mereka, ritual kesyirikannya mereka, ritual kemaksiatan, ritual, ya, berbuat hal-hal yang dibenci oleh Allah, kemudian kita harus sama dengan mereka. Ibadah saja yang itu disyariatkan oleh mereka kepada mereka, gak boleh kita sama dengan mereka, apalagi acara-acara kekufuran. Maka tentu harus ada jarak di antara kita dengan mereka. Bisa difahami? Ini sudah final dalam agama kita. Ini sudah final. Ya, sehebat apapun logika, sehebat apapun dorongan yang mendorong kita untuk, ya, bertoleransi dalam bab ini, mohon maaf, Allah dan Rasulnya lebih kami cintai, Islam lebih kami cintai, dan itu sudah menjadi prinsip agama kami. Gak boleh abu-abu dalam masalah ini, para hadirin dan hadirat. Dan sebenarnya hal ini, ya, sudah diserukan oleh Abu Lahab. Paham ya? Jadi toleransi yang diserukan oleh sebagian orang hari ini sebenarnya itu adalah budayanya Arab, satu. Ya, yang kedua, ya, ini seruan-seruan jahiliyah yang disuarakan oleh Abu Lahab dan Abu Jahal. Ketika Abu Lahab dan Abu Jahal sudah tidak mampu mengajak Nabi SAW meninggalkan agamanya dan berhenti dari berdakwah, ya sudah, Abu Lahab, Abu Jahal mengatakan, oh, udah Muhammad, gini aja, supaya kita nggak ribut-ribut, supaya kita bisa berdamai, supaya kita bisa hidup tenang di kota Mekah. Tahun ini kita menyembah Tuhan kami, tahun depan kita menyembah Tuhan kalian. Kan lebih enak kan? Lebih bertoleransi, nggak perlu ribut-ribut. Ini seruannya Abu Lahab. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat dari langit. Allah mengatakan, afa ghairallahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun. Apakah kepada selain Allah
Kalian memerintahkan aku untuk beribadah kepadanya wahai orang-orang jahil. Langsung diturunkan ayat oleh Allah dan Allah memvonis seruan mereka mengajak bertoleransi supaya damai ya dengan sebutan orang-orang jahil. Lagi-lagi saya katakan ini sudah final dalam agama kita. Kita nggak boleh abu-abu dalam masalah ini. Ini yang harus kita pertahankan. Ini yang harus kita tanamkan kepada anak-anak kita. Perlu kita pertahankan kepada keluarga-keluarga kita, kepada keturunan kita semuanya. Jangan sampai lepas dari mereka ikatan Islam ini. Kemudian naudzubillah muncullah kalimat-kalimat yang seakan-akan kalimat yang bijak. Nggak ada bedanya antara Islam dengan Kristen. Nggak ada bedanya Islam dengan agama yang lainnya. Toh semua juga mengajak kebaikan. Ini seruan yang paling jahil, seruan yang paling goblok, seruan yang paling bodoh. Siapapun yang menyerunya, siapapun yang memerintahnya, Allah yang punya bumi dan langit ini. Syariat Allah lebih berhak untuk ditetapkan daripada hukum-hukum yang tidak jelas, daripada hukum manusia. Ya, dari sisi lain para hadirin, di Padang ada gereja banyak. Ada tempat ibadahnya orang Buddha. Ada. Apakah pernah umat Islam mengusik tempat ibadah mereka? Nggak pernah. Jadi nggak perlu ente ajarkan kami umat Islam bagaimana cara kami bertoleransi dengan umat selain Islam. Di Aceh mayoritas muslimin, 100% orang Aceh Islam. Sebagaimana di Minang 100% orang Minang Islam. Kalau dia murtad nggak boleh tinggal di Aceh, nggak boleh tinggal di Minang, betul? Kalau ada orang Minang murtad masih bisa tinggal di Minang? Nggak bisa. Ya, tetapi dengan ghirahnya umat orang Aceh dan orang Padang keislamannya, kami memberikan kebebasan untuk kalian punya gereja. Silahkan, kami nggak mengusik. Terus apalagi mau kalian menginginkan dari kami? Hah? Apalagi? Sebenarnya mereka bukan mengajak kita bertoleransi, mereka mengajak kita untuk meninggalkan agama yang suci ini. Mereka ingin mengajak kita untuk meninggalkan agama tauhid ini. Mereka ingin mengajak kita untuk meninggalkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada sesuatu yang paling berharga yang dimiliki oleh seorang muslim melebihi daripada berpegang teguh di atas agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa dan memohon kepada Allah agar Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita untuk mati di atas Islam, mati di atas sunnah, dan mati di atas keyakinan ya bahwasanya agama diterima di sisi Allah hanya satu-satunya agama Islam. Selain dari agama Islam tidak diterima oleh Allah. Wa may yabtaghil ghairal Islam madina fala yuqbala minhu, kata Allah. Barang siapa yang seseorang berharap selain daripada agama Islam, maka tidak diterima. Nabi mengajarkan kepada kita dari sesuatu yang paling kecil. Mereka makan sahur, mereka berpuasa, kita berpuasa. Tapi puasa kita jangan sama dengan puasa mereka. Dengan cara apa? Makan sahur supaya kita nggak sama mereka. Dalam keadaan itu muatannya ibadah. Apalagi kalau buatannya kekufuran, kesyirikan, belum lagi dosa dan maksiat, maka tidak boleh kita berserikat dengan apapun yang menjadi kekhususan agama mereka. Nah, wallahu taala a'lamu bishawab. Hadirin, mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kajian di malam hari ini, dan insya Allah nanti akan disambung oleh Ustaz Desman, dan mungkin antum sudah mendengar semuanya, tapi ya untuk bertatap wajah, untuk kita saling mencintai, saling berziarah. Mudah-mudahan ya pahala ziarah kita ini dianggap sebagai pahala yang akan memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Adapun materi adalah hal yang biasa, tidak ada yang baru yang kita sampaikan. Bahkan ini semuanya sudah antum dengar semuanya. Barakallahu fikum. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, dan mungkin saya akan menjawab beberapa soal, tentunya sebatas kemampuan yang saya ketahui, dan saya tidak terbebani apa yang saya tidak ketahui. Apa yang harus pertama dipelajari dan apa setelahnya? Taib, yang pertama yang harus dipelajari adalah sesuatu yang itu menjadi wajib ain buat kita. Yang pertama, kita wajib untuk beribadah kepada Allah, wajib untuk mentauhidkan Allah. Maka yang pertama yang harus kita pelajari adalah tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan begitu juga ibadah-ibadah yang itu menjadi ibadah kesehariannya kita. Kita sholat, wajib kita pelajari sholat. Apa saja membatalkan sholat, apa saja kewajiban sholat, apa saja rukun sholat. Begitu juga perempuan ketika dia sudah haid, maka wajib dia mempelajari hal-hal yang seputar haid. Ya misalnya dia jam 2 siang, dia suci dari haidnya, apakah dia harus sholat, apakah dia boleh nggak sholat pada jam 2 tersebut. Ini butuh masail-masail yang banyak. Jadi apa saja yang berkaitan dengan ibadah
yang ibadah itu dia lakukan, maka wajib pula dia mempelajari apa yang dilakukan dari ibadah tadi. Ya, ada orang belajar haji nggak wajib, ada orang belajar haji wajib. Kapan dia wajib belajar haji? Ketika dia akan berangkat haji, wajib untuk dia mengetahui hukum haji. Adapun perkara akidah, perkara tauhid, ya semua orang setiap saat dia harus mengerti dan faham akan tauhid, maka disitulah dia harus mempelajari dari tauhid itu sendiri. Fadlul ilmi wa bi fadli ma'lumi. Kemuliaan sebuah ilmu itu dilihat dari apa yang dipelajari dalam ilmu tersebut. Ketika ilmu tauhid mempelajari tentang haknya Allah, maka itu menjadi ilmu yang paling mutlak yang harus kita pelajari. Dan ilmu tauhid, para hadirin, itu bukan hanya ilmu nadhari. Ilmu tauhid adalah ilmu tatbiqiyah. Apa maksudnya ilmu tauhid bukan ilmu nadhari? Ilmu tauhid bukan hanya sebatas ilmu yang hanya sebatas teori-teori yang kita yakini, tetapi ilmu tauhid adalah ilmu praktek sekaligus dengan nadharinya. Paham di sini? Taib. Apa misalnya? Misalnya para hadirin, di antara tauhid yang harus kita pelajari, yang harus kita ketahui, bahwasanya Allah itu Maha Rahim, Allah itu Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mendolimi hamba-hambanya. Itu teori yang kita ketahui. Nah, bagaimana bentuk keseharian kita dengan makna nama-nama Allah tadi? Ketika kita diuji, ketika kita dicoba dengan ujian-ujian dan cobaan-cobaan. Seberat apapun ujian, seberat apapun cobaan dari orang yang mentauhidkan Allah. Dia tidak hanya beriman kepada Allah, adanya Allah. Dia tidak beriman hanya dengan adanya perintah, wajibnya salat, wajibnya puasa, wajibnya haji, tapi orang yang bertauhid, dia beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah. Ketika Allah menguji saya, Allah tidak pernah mendolimi saya, Allah mencintai saya, Allah menyayangi saya. Ya, itu yang harus dia tanamkan di dalam hatinya. Itulah efek tauhid yang dia belajari. Ketika dia berdoa kepada Allah, sehari, 2 hari, 3 hari, sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun dia berdoa, dan doanya tidak kunjung pula diijabi oleh Allah, tertanam pada hatinya, Allah alim, Allah Maha mengetahui, Allah tahu apa yang terbaik buat saya. Tugas saya adalah meminta, kapan Allah berikan, Allah yang lebih tahu kapan itu diberikan. Itu harus kita tanamkan. Makanya Nabi Zakaria alaihissalam ketika beliau berdoa kepada Allah agar diberikan keturunan, ya beliau mengatakan, rambut saya sudah memutih, tulang saya sudah lemah, istri saya sudah menopause, tapi saya tidak pernah kecewa berdoa kepada Engkau ya Rabbku. Aku nggak pernah kecewa. Berapa tahun beliau berdoa? Bertahun-tahun beliau berdoa. Begitu juga Nabi Yakub alaihissalam ketika beliau kehilangan anak beliau Yusuf, sampai-sampai mata beliau memutih seluruhnya karena sedih memikirkan putra beliau. Sudah waktu sekian lama, panjang, itu bukan sehari 2 hari, bukan setahun 2 tahun, panjang sekali. Kemudian dia utus anaknya, wahai anakku, carilah saudaramu Yusuf dan jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Subhanallah. Dia pesankan kepada anaknya, jangan pernah berputus asa dari rahmatnya Allah. Inilah hakikat orang yang bertauhid. Tidak pernah dia berprasangka jelek kepada Allah. Walaupun Allah belum mengijabahi doanya, dia yakin dalam hatinya, Allah tahu kapan doa itu akan diijabahi kepada saya. Ada waktu yang paling terbaik, dia serahkan sama Allah. Jangan setahun, 2 tahun, 3 tahun berdoa, dia kemudian meninggalkan Allah. Berarti tauhid itu hanya sebatas nadhari. Tauhid hanya sebatas teori. Tauhid belum berbekas dalam hidup kita. Bisa difahami? Jadi ini hal yang sangat penting. Karena tidak ada di antara kita para hadirin, kecuali kita akan diuji dan dicoba oleh Allah. Ketika hati kita tidak kuat, maka disitulah kita akan menjauh dari Allah dan kita akan suudzon kepada Allah. Ketika seseorang suudzon kepada Allah, apakah itu akan menyelesaikan masalahnya? Tentunya tidak akan menyelesaikan masalahnya dan akan mempersempit hidupnya. Akan membuat hidupnya semakin terjatuh dan terjatuh. Tidak akan ada ketenangan dalam hatinya. Itulah fungsi dari tauhid yang kita pelajari. Ya, jadi tauhid bukan hanya wah nggak ke kuburan minta ke kubur, bukan hanya tidak datang ke dukun. Iya, itu bagian fungsi dari tauhid. Tapi lebih dari itu, bagaimana seseorang menghambakan dirinya kepada Allah, menerima segala keputusan yang Allah putuskan untuk dirinya. Jelas ya? Baik. Kitab-kitab apa saja yang harus dipelajari dulu? 6 kitab yang bisa pelajari, kitab usul salatah, kemudian dia lanjut ke kitab qaidul arba, dia lanjut ke kitab usul sittah, dia lanjut kitab tauhid. Begitu juga nahu, dia pelajari kitab jurumiyah, kemudian pelajari kitab tuhfatus saniyah.
Ya, kemudian mungkin dia baca kitab Mutamimah, dia bisa baca kitab Qatrun Nada. Ya, begitu juga dalam hadis dia baca Baiquniyah, kemudian dia baca Muqaddimah Ulumul Hadis miliknya Ibnu Katsir, dia bisa baca kitab Al-Muqidhah miliknya Imam Zahabi, dia bisa baca kitab Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dan seterusnya. Ya, dan tentunya kitab-kitab ini para hadirin adalah kitab yang mufidah, kitab yang bermanfaat, bukan hanya dipelajari oleh para santri. Tapi kita juga yang bukan santri, pengen masuk surga atau tidak? Ingin tahu tentang agama atau tidak? Islam ini tidak akan menjadi nikmat, Islam ini tidak akan menjadi hebat, Islam ini tidak akan menjadi kokoh pada hati seseorang kalau dia tidak mendalami tentang apa itu Islam. Karena musuh-musuh orang-orang yang ingin memaling kita dari cahaya Allah itu sangat banyak sekali. Orang kafir, harta, dia hidup di dunia untuk mendapatkan harta, dunia demi dunia. Dunia yang dia cintai itu siap dia keluarkan, siap dia berikan, ya, untuk menyesatkan kita dari jalan Allah. Ya, itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, innalladzina kafaru yunfikuna amwalahum liyasuddu an sabilillah. Sesungguhnya orang kafir dari kalangan Alkitab, mereka menginfakkan harta-harta mereka, dia keluarkan uang-uang mereka untuk apa? Menyesatkan kita dari jalan Allah. Lah kalau kita di zaman seperti ini para hadirin, media berita terdengar oleh kita siang hari, setiap hari, bukan siang hari, setiap hari, maka tentunya sebuah kebatilan yang terus menerus terdengar di telinga kita, terkadang itu kan bisa menjadi al-haq. Ini hati-hati. Kita perlu membentengi diri kita. Saya dan kita semuanya tidak lebih mulia dibandingkan Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam telah diingatkan oleh Allah, la taqraba hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Wahai Adam dan Hawa, jangan kau mendekati pohon ini. Dengan kau mendekati pohon ini, kau akan menjadi orang yang zalim. Allah ingatkan tidak? Tapi subhanallah, iblis alaihi lanatullah fawaswasa ilai syaitan. Syaitan terus memberikan was-was, terus didatangi Nabi Adam alaihissalam. Ya Adamu, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Hai Adam, maukah kau tunjukkan kepada engkau sebuah kerajaan, sebuah istana yang abadi, yang tidak pernah punah selama-lamanya. Makan buah yang ada dalam surga ini. Ya, sebuah kebatilan diulang terus menerus, membuat Nabi Adam lupa kalau Allah pernah melarang beliau mendekati pohon tadi. Apalagi kita hari ini dengar penasaran, ini batil. Besok kok terlalu banyak yang share ya, kok terlalu banyak yang like ya, ya kok terlalu banyak yang berkomentar, apa sih isinya? Coba dengar. Ya, benci, besok benci lagi, tapi sudah berkurang, akhirnya tertanam keraguan. Subhanallah. Ya, ini kondisi kita hari ini para hadirin. Ketika kondisi kita seperti ini, kita harus mempertebalkan iman, mempertebalkan akidah tauhid, yang itu tentunya akan didapatkan di majelis ilmu. Lah kalau mereka terus bersuara untuk memalingkan kita dari agama Allah, maka kita juga harus berusaha membentengi diri kita agar bisa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bisa difahami ya? Baik. Apa barometer jika kita sudah bisa pindah ke kitab lainnya, naik ke ilmu berikutnya? Nah, ketika kita belajar, kita tentunya punya ustadz, kita punya guru, ya guru kita yang membimbing kita. Ya guru kita melihat, oh ini sudah cocok, oh ini sudah bisa, oh ini sudah begini. Ya, jadi tentunya kembali kepada guru masing-masing, itu akan lebih mudah. Ya, akan lebih mudah untuk dijawab dari pertanyaan yang diajukan. Jika wanita hamil, manakah yang lebih roji, apakah dia qada atau fidyah? Seandainya dijumpai lansia yang miskin lagi renta, apa yang dilakukan untuk menutupi kewajiban puasa? Tapi para hadirin dan hadirat, masalah inilah masalah yang diperselisihkan oleh para ulama. Syekh bin Baz rahimahullah, dalam permasalahan ini, ketika beliau membahas tentang wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatu min ayamin ukhra. Apabila seseorang itu sakit ataukah dalam keadaan safar, maka boleh dia berbuka puasa dan menggantikan di hari yang lainnya. Nah, orang yang hamil, orang yang menyusui, ya, itu lebih dekat sakitnya yang bisa dianggap sembuh atau sakitnya masuk kepada ayat wa alal ladzina yutiquna fidyatun ta'amu miskin. Nenek-nenek dan kakek-kakek atau orang-orang yang sakit sudah menahun, yang dia sudah tidak mungkin dianggap sembuh, maka cukup bagi dia membayar fidyah. Nah, sekarang wanita hamil, wanita menyusui di tengah-tengah ini, mereka lebih dekat kepada orang yang sakit masih dianggap sembuh, atau mereka lebih dekat kepada nenek-nenek, kakek-kakek yang sudah tidak mungkin muda lagi? Mana lebih dekat kira-kira?
Lebih dekat kepada orang sakit yang mungkin yang masih dianggap sembuh. Maka Syekh bin Baz rahimahullah, beliau berfatwa wanita secara hukum asal wajib bagi mereka berpuasa. Ya, wanita yang hamil, wanita yang menyusui wajib mereka berpuasa secara hukum asal. Nah, ketika dia khawatirkan memudaratkan dirinya dan memudaratkan si bayi ketika dia berpuasa, maka dalam kondisi seperti ini baru boleh bagi dia berbuka puasa. Demikian yang difatwakan oleh beliau. Nah, bagaimana cara, apakah dia membayar ataukah membayar puasa atau membayar fidyah? Syekh bin Baz rahimahullah berfatwa membayar puasa. Karena dia adalah orang sakit yang mungkin masih dianggap sembuh. Orang yang sakit yang mungkin bisa dianggap sembuh, ketika dia sembuh dia bayar puasanya. Kecuali ketika tahun ini hamil, tahun depan menyusui, tahun depannya hamil lagi, menyusui lagi, 15 tahun hamil menyusui. Ini sesuatu yang sudah tidak mampu untuk dia lakukan, maka ya sudah, dia membayar fidyah. Nah, wallahu alam bishawab. Taib, seandainya dijumpai lansia yang miskin lagi renta, apa yang dilakukan untuk menutupi kewajiban puasa? Nah, kalau seandainya dia tidak mampu untuk membayar fidyah, maka fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebatas kemampuan yang bisa seseorang melakukan, sehingga itu menjadi hutang buat dirinya. Ya, karena kemiskinan itu bukan sifatnya terus-menerus. Bisa saja orang miskin hari ini besok-besok bisa menjadi orang kaya. Tapi ketika kondisinya dia itu masih miskin dan tidak ada yang bertanggung jawab kepadanya untuk membayar fidyah, ya sudah, maka dia bertakwa kepada Allah sebatas kemampuan yang bisa dilakukan. Namun kalau seandainya tiba-tiba suatu saat dia memiliki harta, maka hutang yang dia berhutang dari puasanya tersebut harus dia bayar. Paham di sini? Harus dia bayar. Nah, konteksnya, ya, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, pada waktu itu ada seorang laki-laki yang dia mendatangi Nabi SAW dan dia berkata, ya Rasulullah, saya sudah celaka. Ya, saya sudah celaka karena dia mendatangi istrinya di siang hari bulan Ramadan. Kemudian Nabi SAW berkata kepadanya, apakah engkau ada budak yang bisa engkau merdekakan untuk membayar kafarah ya puasamu? Kemudian dia berkata, saya tidak punya ya Rasulullah. Ya sudah. Kemudian kata Nabi, atau kalau kamu tidak punya budak, maka engkau berpuasa berturut-turut selama 2 bulan. Kata beliau, ya Rasulullah, di bulan Ramadan saja yang 1 bulan saya nggak sanggup. Bagaimana lagi yang 2 bulan di luar bulan Ramadan lagi? Nggak sanggup saya ya Rasulullah. Sabar nggak Nabi? Sabar nggak? Sabar Rasulullah. Kalau kita banyak sekali, tanya lagi. Ya, udah buat dosa, buat masalah, repotin orang, pergi sana. Itu kita. Nabi kita subhanallah diladeni oleh Nabi. Ya sudah. Kalau kamu tidak mampu berpuasa berturut-turut selama 2 bulan, engkau beri makanan kepada 60 orang miskin. Kata dia, ya Rasulullah, itu pun nggak ada ya Rasulullah. Nggak punya saya memberi uang untuk memberikan makanan kepada 60 orang miskin. Nggak ada dia. Subhanallah, antum melihat Nabi kita Muhammad SAW tidak hanya memberikan solusi dari sisi jawaban. Nabi kita juga memberikan solusi, memberikan hal makanan untuk dia supaya dia bisa memberikan kepada orang lain. Nabi masuk ke dalam rumah, mengambil makanan dan kemudian memberikan kepada sahabat ini. Jadi sangat wajar para hadirin, ketika Nabi SAW sakit di hari Kamis, beliau tidak keluar untuk sholat. Ya, hari Kamis, hari Jumat, hari Sabtu, hari Senin. Ya, kemudian di subuh Senin Nabi membuka tirai kamar beliau. Sampai-sampai Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu berkata, kami terfitnah dengan wajahnya Rasulullah. Dan sampai-sampai kami ingin membatalkan sholat, kami ingin memeluk Nabi Muhammad SAW. Kenapa mereka mengatakan seperti itu? Karena Nabi itu orangnya sangat menyenangkan. Nabi itu orang sosok yang sangat dirindukan. 5 hari mereka tidak bertemu dengan Nabi, itu sangat berat buat mereka, berat sekali. Ya, karena Nabi itu orangnya luar biasa. Ya, antum melihat kondisi tadi. Dia berbuat dosa, dia berbuat salah, ingin meminta fatwa kepada Nabi. Nabi berikan fatwa dan kemudian fatwanya dia tidak mampu untuk melakukannya. Diambil makanan oleh Nabi dari rumah beliau. Diambil. Kata Nabi, ini ambil untuk engkau sedekahkan kepada fakir miskin. Kemudian kata laki-laki ini, ya Rasulullah, tidak ada orang yang lebih miskin dibandingkan saya di kota Madinah ini.
Kemudian kata Rasulullah, ya sudah, ambil ini sedekah untuk dirimu dan keluargamu. Itu Nabi kita, para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah. Ya, di sini ada pelajaran. Pertama, beliau tidak punya kemampuan. Ya tidak, Nabi tidak suruh mencari dia uang. Kamu cari uang sampai kamu mendapatkannya. Tapi Nabi diberikan solusi. Nah, siapa yang tidak punya solusi? Ya sudah, itu berhutang bergantung kepadanya. Yang kedua, pelajaran penting di sini yang harus kita ambil, para hadirin. Nabi kita Muhammad SAW itu sangat sayang kepada orang-orang yang miskin. Nabi itu sayang dengan orang-orang yang lemah. Nabi itu sayang dengan orang-orang yang berkecukupan, yang kurang dari sisi finansialnya. Maka Nabi SAW mengatakan, terkadang Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki kepada kalian wahai orang kaya dikarenakan orang-orang miskin. Iya. Kenapa? Kalau orang kaya, antum ajak makan dia. Makan di restoran yang paling mewah di Padang. Ya, itu biasa buat dia, biasa. Nggak ada yang istimewa buat dia. Tapi kalau antum ajak orang miskin yang nggak pernah makan daging kecuali setahun sekali, antum bawa dia ke restoran, antum kasih makan dia apa yang dia mau, itu diingat sampai mati, diingat sampai mati. Ya, dia kan selalu mendoakan, ya Allah berikanlah rezeki kepada dia, ya Allah dia begitu baik buat saya, Allah. Ya, restoran ini adalah tempat yang jangankan untuk makan di situ, dekat pun saya nggak berani, saya miskin. Tapi diajak oleh orang-orang yang kaya makan di situ, sehingga doanya itu lebih tulus. Doanya lebih tulus. Ya, dan itu menjadi sebab Allah membuka rezeki kepada orang kaya. Itu konsep dalam agama kita. Konsep dalam agama kita, semakin lemah seseorang, semakin kurang seseorang, maka semakin kuat diberikan perlindungan kepada mereka. Ya, sehingga ini pelajaran buat kita semuanya. Jangan sampai ketika ada orang-orang kaya diberikan kebebasan, ketemu fulan, ketemu alan. Pas orangnya miskin, terlalu banyak sekat. Sekatnya terlalu banyak. 1, 2, 3, 4. Mau ketemu seseorang aja sudah seperti presiden. Sekatnya terlalu panjang. Ya akhi, Nabi SAW, Nabi Rasul. Orang-orang miskin diajak ke rumah beliau, makan di rumah Nabi SAW. Kalau anda menganggap sibuk, siapa lebih sibuk anda dibandingkan Rasul SAW? Ini hal yang perlu untuk dijaga oleh setiap orang yang mengaku cinta kepada Nabi, mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Makanya disebutkan walimah yang paling jelek, ada walimah yang di situ diundang orang-orang kaya saja. Ya, jadi kita sebagai seorang Muslim itu harus lebih perhatian dengan orang-orang yang lemah. Doa mereka itu lebih tulus. Orang kaya antum aja makan itu biasa, nggak pernah dia apalagi mengucapkan doa buat antum. Tapi orang-orang yang lemah, disitulah kita harus memberi peduli dengan mereka. Disitulah terkadang Allah akan memberikan kemenangan kepada kita. Sebagaimana kata Nabi, mudah-mudahan Allah memberikan rezeki kepada kalian dikarenakan orang-orang lemah di antara kalian. Bisa difahami ya? Nah, wallahu a'lam bishawab, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saya sendiri dan juga kepada hadirin dan hadirat semuanya. Saya tutup, subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.